Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai kelemahan anggaran tetap. Nah, kemampuan perusahaan untuk merealisasikan volume penjualan yang telah ditargetkan itu akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan perusahaan merealisasikan seluruh anggaran operasional yang telah disusun. Namun, pada kenyataannya, seringkali target yang telah dipasang tidak dapat dicapai atau terkadang malah terlampaui. Nah, baik pada saat volume penjualan tersebut tidak tercapai maupun pada saat terlampaui, maka volume penjualan yang telah dijadikan sebagai asumsi dasar penyusunan anggaran operasional telah berubah. Nah, jika asumsi dasar tersebut berubah, yang terjadi adalah seluruh anggaran operasional yang telah disusun itu menjadi tidak relevan lagi. Selain sebagai alat perencanaan bagi perusahaan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian manajemen, anggaran ini harus mampu menjadi standar ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Sebagai sebuah tolak ukur, anggaran akan sulit sekali digunakan untuk menilai realisasi aktivitas perusahaan. Nah, jika asumsi dasarnya telah berubah, maka pengendalian biaya diselenggarakan berdasarkan pemikiran bahwa biaya yang dianggarkan yaitu dengan menghubungkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Itu untuk materi yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada materi yang kedua, mengenai anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini merupakan anggaran yang disusun dengan kemampuan untuk memberikan penyesuaian tolak ukur yang baik atas setiap perubahan tingkat aktivitas aktual yang dialami oleh perusahaan. Untuk menyusun anggaran fleksibel, perusahaan harus membangun suatu rumus atau tarif tertentu dari setiap elemen biaya yang dibuat. Kemudian, anggaran fleksibel ini didasarkan pada pemahaman terhadap perilaku biaya, di mana seluruh biaya yang dimiliki suatu perusahaan itu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah biaya variabel dan yang kedua itu adalah biaya tetap. Untuk biaya variabel, biaya variabel ini merupakan biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaannya. Kemudian, jika aktivitas bertambah, maka kelompok biaya ini juga akan bertambah secara proporsional. Kemudian sebaliknya, jika tingkat aktivitas ini berkurang, maka biaya jenis ini juga akan berkurang secara proporsional. Kemudian kita lanjut kepada biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap merupakan biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Di biaya tetap ini, jika tingkat aktivitas bertambah, biaya jenis ini tidak akan berubah. Jika tingkat aktivitas ini berkurang, biaya jenis ini juga tidak akan berubah jumlahnya. Itu untuk biaya tetap. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lusri Indrawati dengan NIM 181705146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran produksi fleksibel, di mana anggaran produksi bulanan tetap disusun dengan asumsi volume penjualan pada setiap bulan dapat terjadi dengan volume penjualan yang dianggarkan, sehingga jumlah barang yang diproduksi pada bulan berikutnya akan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana produksi yang telah disusun. Nah, di mana di dalam suatu perusahaan ini seringkali mengalami keadaan di mana realisasi penjualan produknya pada suatu bulan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di mana jika penjualan aktual tidak sesuai dengan volume penjualan yang dianggarkan, maka hal itu akan dapat mengakibatkan perusahaan mengalami penumpukan dan kekurangan jumlah persediaan barang jika perusahaan tetap menggunakan volume produksi yang dianggarkan pada bulan berikutnya. Selanjutnya, di mana anggaran ini berfungsi sebagai alat pengendalian biaya, sedangkan anggaran biaya produksi ditentukan secara langsung jumlahnya oleh besarnya volume produksi pada periode yang bersangkutan. Maka penentuan volume produksi bulanan akan berpengaruh langsung terhadap besarnya biaya produksi yang dianggarkan
pada bulan tersebut. Kemudian tujuan utama dari pembuatan anggaran fleksibel ini adalah untuk menciptakan tolak ukur penilaian yang sesuai dengan tingkat aktivitas aktual yang dilakukan perusahaan, maka membuat anggaran produksi yang disesuaikan dengan realisasi penjualan bulanan akan sangat berguna di dalam menentukan anggaran produksi dan anggaran biaya produksi pada bulan berikutnya. Kemudian penyesuaian anggaran produksi bulanan akan sangat bermanfaat untuk pengendalian biaya produksi bulanan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki tingkat fluktuasi penjualan yang tinggi. Jika penjualan di dalam suatu periode tidak sesuai dengan volume penjualan yang dianggarkan, sedangkan perusahaan masih menggunakan anggaran produksi tetap bulanan sebagai patokan untuk berproduksi, maka hal itu akan berpengaruh langsung terhadap besarnya volume persediaan akhir bulan tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai anggaran produksi fleksibel, di mana penggunaan anggaran tetap sebagai tolak ukur satu-satunya bagi pengendalian biaya produksi sangat tidak tepat. Perusahaan memerlukan anggaran produksi bulanan fleksibel. Kelebihan volume persediaan atau kekurangan jumlah produk memiliki dampak langsung terhadap besarnya biaya produksi pada bulan yang bersangkutan. Jika volume produksi lebih besar dari volume produk yang diperlukan, mengakibatkan terjadinya penumpukan barang lebih besar dari yang dibutuhkan. Akibatnya juga terjadinya pengeluaran biaya produksi lebih besar dari yang seharusnya dikeluarkan. Jika volume produksi lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan, mengakibatkan perusahaan akan mengalami kekurangan jumlah produk yang siap dijual, dan hal tersebut bisa berdampak kepada terganggunya aktivitas penjualan perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu membuat anggaran produksi bulanan fleksibel, anggaran produksi bulanan yang terus disesuaikan dengan realisasi penjualan bulan yang bersangkutan. Baik, perkenalkan, nama saya Lugiantini Putri, NIM 1044. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai anggaran biaya produksi fleksibel. Anggaran biaya produksi disusun setelah perusahaan menyusun anggaran produksi terlebih dahulu. Sedangkan anggaran produksi disusun setelah perusahaan menyusun anggaran penjualan. Nah, oleh karena itu, anggaran biaya produksi sangat dipengaruhi oleh anggaran penjualan. Jika kemampuan perusahaan merealisasikan target penjualannya berbeda dengan jumlah yang telah disusun di dalam anggaran penjualan, maka anggaran biaya produksi yang telah disusun tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai alat pengendalian biaya bagi perusahaan tersebut. Memahami materi mengenai anggaran biaya produksi fleksibel ini, saya akan memberikan ilustrasi soalnya. PT Mitra Prima adalah sebuah perusahaan produsen rak televisi. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 12.000 unit per tahun. Untuk tahun 2009, perusahaan merencanakan memproduksi sebanyak 10.000 unit produk. Perusahaan tersebut menggunakan kayu sebagai bahan baku produknya. Setiap unit rak televisi memerlukan bahan baku sebanyak 3 meter kayu. Nah, diperkirakan harga kayu akan tetap stabil sepanjang tahun 2009, yaitu seharga 20.000 per meter. Untuk menghasilkan setiap unit rak televisi diperlukan 8 jam kerja langsung. Nah, setiap pekerja ini dibayar sebesar 6.000 per jam kerja langsung. Sedangkan untuk biaya overhead pabriknya, perusahaan menganggarkan biaya total sebesar 900 juta rupiah. Biaya overhead tersebut terdiri dari biaya tetap total sebesar 400 juta rupiah, dan biaya variabel sebesar 500 juta rupiah. Nah, lanjut ke pembahasan soal ilustrasi yang telah saya bacakan tadi. Disusunlah anggaran biaya produksi tahun 2009. Adalah anggaran biaya bahan baku langsung sebesar 600 juta rupiah, anggaran biaya tenaga kerja langsung sebesar 480 juta rupiah, dan anggaran biaya overhead sebesar 900 juta rupiah. Dan didapatkan total anggaran biaya produksi tahun 2009 sebesar 1 miliar 980 juta rupiah. Nah, anggaran biaya produksi tersebut sebesar 1 miliar 980 juta rupiah diperoleh dari penjumlahan anggaran biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead.
Nah, di mana masing-masing elemen anggaran tersebut disusun dengan perhitungan sebagai berikut yang telah tertera di slide. Biaya bahan baku langsung didapat dari kebutuhan per unit produk dikali harga bahan baku dikali dengan volume produksi. Didapat 3 meter dikali 20.000 dikali 10.000 unit, didapatkan hasil 600 juta rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung dapat dari jam kerja yang diperlukan dikali upah per jam dikali dengan volume produksi. Jadi 8 jam kerja dikali dengan 6.000 rupiah dikali dengan 10.000 unit. Didapatkan hasil 480 juta rupiah. Lalu yang terakhir biaya overhead. Biaya overhead didapat dari biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel. Nah, biaya overhead tetapnya 400 juta rupiah ditambah dengan biaya overhead variabel sebesar 500 juta rupiah, didapat biaya overhead sebesar 900 juta rupiah. Data penjualan dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan selalu mengalami gejolak volume penjualan, di mana volume penjualan aktual tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang perusahaan mampu menjual produknya di atas volume yang ditargetkan. Tetapi terkadang juga volume penjualan yang telah ditargetkan tidak dapat tercapai sama sekali. Oleh karena itu, perusahaan mengalami kesulitan melakukan pengendalian biaya berdasarkan anggaran tetap yang telah disusun. Nah, oleh karena itu, di sini ditemukan alternatif. Perusahaan dapat menyusun anggaran biaya produksi yang bersifat fleksibel berdasarkan beberapa tingkat aktivitas yang mungkin dapat dicapai perusahaan. Nah, perusahaan seperti yang ilustrasi tadi, perusahaan ditargetkan 10.000 unit. Jadi perusahaan di sini dapat menyusun anggaran biaya produksi fleksibelnya dengan merubah volume produksinya bisa menjadi 8.000 unit, 9.000 unit, 11.000 unit, bahkan 12.000 unit. Jadi, perhitungannya mencari biaya anggaran produksi fleksibelnya sama seperti yang tertera di slide ini, tetapi hanya saja volume produksinya diganti masing-masing dengan 8.000 unit, masing-masing dengan 9.000 unit, 11.000 unit, dan 12.000 unit. Sehingga nanti akan didapatkan hasil yang berbeda-beda anggaran produksi fleksibelnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Foni Wardana dengan NIM 1096. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran pemasaran fleksibel. Nah, besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh besarnya realisasi volume produk yang dijual oleh perusahaan, di mana volume produk yang dijual oleh perusahaan ini berbanding lurus dengan biaya pemasaran aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga semakin besar volume produk yang dijual oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula biaya pemasaran aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil volume produk yang dijual oleh perusahaan, maka akan semakin kecil pula biaya pemasaran aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, besarnya biaya pemasaran ini dipengaruhi juga oleh faktor lain, yakni biaya pemasaran variabel yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, biaya pemasaran terdiri dari dua kelompok biaya, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Kedua kelompok biaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda, bahkan sesama biaya pemasaran variabel pun dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pula. Nah, berkaitan dengan penyusunan anggaran pemasaran fleksibel, perusahaan harus memilah dengan jelas kelompok biaya pemasaran tetap dan kelompok biaya pemasaran variabel yang dipengaruhi oleh volume penjualan. Biaya pemasaran yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh volume penjualan, maka lebih baik akan dikelompokkan ke dalam kelompok biaya tetap dengan tujuan untuk menentukan tarif biaya pemasaran variabel per unit produk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat aktivitas produksi dan tingkat aktivitas penjualan. Karena tidak memiliki hubungan langsung, maka biaya administrasi dan umum ini cenderung bersifat tetap, yang artinya anggaran dari biaya umum dan administrasi relatif tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan atau perubahan volume produksi. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran fleksibel,
Anggaran biaya administrasi dan umum akan dianggarkan dalam jumlah tetap walaupun dibuat simulasi volume penjualan atau volume produksi yang berbeda-beda. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata dan yang lainnya. Dan kami tutup presentasi ini dan terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir.